3, 2, 1, go diskusi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi ini saya dapat kesempatan bisa bertemu dan berdiskusi dengan Ibunda Haji Siti Hasanah, yaitu beliau juga adalah dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berdiskusi sama Ibunda Siti Hasanah tentang khususnya dalam pendidikan anak usia dini, yang mana kita tahu bahwa pendidikan sekarang ini sedang banyak rintangan atau tantangannya yang dihadapi, apalagi berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, Ibu, menurut Ibu bagaimana potret tentang kondisi pendidikan kita sekarang ini di tengah pandemi ini, khususnya di dalam pendidikan anak usia dini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan Ananda Ajit yang kebetulan sekarang ini mengikuti studi di Surabaya mengenai pendidikan anak usia dini yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hari ini Ananda menanyakan mengenai tentang bagaimana kondisi dalam dunia pendidikan kita pada saat ini. Artinya pada saat COVID ini. Nah, sebelum adanya COVID ini, sebetulnya pendidikan ini sangat maju dalam berbagai aspek, misalnya kurikulum 2013. Nah, jadi juga banyak yang peduli yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, misalnya pemerintah, ormas, yayasan. Nah, apalagi Aisyah sangat baik kurikulumnya, yaitu mengenai kurikulum 2013 yang terintegrasi dengan Al-Islam, keaisyahan dan kemuhammadiyahan. Nah, itu sangat maju menurut saya. Nah, kemudian pada saat ini karena kondisi dunia pendidikan saat ini sangat memprihatinkan, dan dalam dilema memprihatinkan karena anak tidak bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang ideal seperti saat normal. Jadi apalagi bagi anak PAUD, pembelajaran nyata atau tatap muka langsung sangat diperlukan, terutama untuk pengembangan bahasa, sosial, spiritual, atau interpersonal, yang mana kecerdasan tersebut akan berkembang ideal kalau dipraktikkan dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pendidikan dalam dilema, di mana apabila pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, risiko keamanannya bagi anak sangat besar, karena anak belum begitu bisa mengontrol jaga jarak. Mereka cenderung lebih suka bergerombol. Ditambah lagi sifat aktif mereka yang sangat membuat mereka akan banyak menyentuh berbagai permukaan benda seperti pagar, pintu, dinding, mainan dan sebagainya, yang bisa jadi sudah terpapar virus. Sementara apabila pembelajaran dari rumah, kendalanya tidak semua orang tua memiliki kemampuan pedagogis yang memadai untuk mendidik. Jadi orang tua tidak mempunyai
kemampuan pedagogis yang memadai untuk mendidik anak usia PAUD ya. Tidak memiliki waktu cukup karena bekerja atau terbatasnya akses internet serta gangguan sinyal yang mungkin tidak stabil di tempat mereka tinggal. Oh, berarti ini ya Bu ya, memang kalau di zaman pandemi COVID-19 ini berarti yang utama itu mendidik anak itu ya orang tuanya sendiri ya Bu ya. Iya, semestinya. Tapi seperti tadi itu. kan orang tuanya Banyak kerja, ada yang nggih. kerja, ada yang pendidikannya juga belum memadai atau memadai. merasa kurang yakin Iya. mendidik anak gitu. Nah, sekarang Bu, yang pertanyaan kedua ini, apa saja Bu faktor yang bisa mendorong pendidikan kita ini bisa lebih baik gitu, misalnya di era pandemi ini, Iya. khususnya pada anak usia dini gitu. Iya, iya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mendorong agar pendidikan bisa lebih efektif. Yang pertama saya rasa itu kesadaran orang tua. Kesadaran orang tua. Berperan aktif secara penuh. Nah, jadi orang tua itu harus Orang tua yang pertama Bu ya mendidik. Iya, karena orang tua kan pendidik yang utama dan pertama. Iya, pendidik yang utama dan pertama, betul. Tapi orang tua itu sebetulnya harus mempunyai pengetahuan. Iya. Makanya Aisyah sekarang ini membuka sekolah sekolah pendidikan Parenting. bukan Iya. sekolah kemarin itu namanya sekolah pendidikan keluarga. Oh, pendidikan keluarga, gitu. Rasanya saya dengar tuh di Surabaya, di mana di Jogja Pak, saya pernah terbaca selintas tapi saya tidak anggap betul. Ada membuka sekolah tentang pendidikan keluarga. Nah, jadi iya. pendidikan keluarga itu kan pendidikan pranikah. Jadi di situ diberi pendidikan untuk yang mau menikah, bermacam-macam pendidikan yang tentang keluarga agar sehingga keluarga jadi sakinah mawaddah, dan cara pendidikan anak barangkali juga di situ diberikan. Oh, seperti itu. Jadi itu sekarang kan membuka ini rasanya ada itu di Jogja Pendidikan keluarga, iya. khusus Iya, iya. pendidikan keluarga pranikah itu. Iya. Nah, jadi sebetulnya itu sekarang kan yang masa sekarang ini itu penting sekali sangat penting untuk ya, Bu, ya, anak. gitu. Iya, betul. Jadi dia mereka kalau sudah punya anak sudah tahu cara. Sudah tahu caranya, gitu. Mendidik anak karena belajar di Pendidikan keluarga itu pendidikan pranikah ya Bu ya, bisa bagus itu gitu. sudah dibuka Iya. kayaknya. Cuman kapan tuh saya tidak membaca menanggapi betul, Tidak sepintas menanggapi. saja lintas gitu dibaca udah hilang. Iya. Memang ada Bu di daerah Jawa Timur itu, kan saya juga kebetulan di Surabaya itu memang ada memang ada tempat pendidikan keluarga dari programnya Aisyah itu juga ada. Iya. Jadi mereka itu kemarin sempat melakukan pelatihan itu sebelum COVID-19 ini, ada pelatihan pranikah itu, ada mendaftar kemarin. Tapi yang mendaftar itu harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah itu kemarin saya juga pengen daftar tapi perempuan ini nggak ada. Belum punya Nah sebetulnya itu tuh sebelum COVID ini kan semua ibu-ibu semua yang mau menikah itu mestinya ikut pendidikan itu. Iya. Nah tapi ya kalau dulu nggak ada memang. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti Aisyah ini betul-betul dapat melaksanakan itu pendidikan pranikah itu. Iya. Nah jadi gratis juga kemarin nggak bayar. Nah, makanya. Nah itu saya Iya. terbaca sepintas sebelum majalah kan dulu saya cari-cari nggak ketemu tuh. Nah jadi yang pertama itu kesadaran orang tua untuk berperan aktif secara penuh. Nah, terus faktor yang kedua itu meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Nah jadi tenaga pendidik perlu juga profesional, diklat atau seminar-seminar. Nah, yang ketiga dukungan kebijakan pemerintah melalui regulasi atau aturan yang bisa mempermudah BDR belajar di rumah ya, serta bantuan finansial baik untuk siswa atau tenaga pendidik, atau berupa penyediaan fasilitas WA gratis. Oh iya, internet gratis dari pemerintah gitu ya Bu ya.
dan perangkat HP bagi siswa dan tenaga pendidik yang memang memerlukan. Yang memang memerlukan ya gitu. Memang Gitu. kemarin juga dari apa ya, Mas Menteri Pak Nadiem kemarin juga bilang juga kan di itu, kalau sebagian apa dana bos ya Bu ya, dana bos Iya, itu iya. bisa dipergunakan untuk keperluan internet Iya, para iya. siswa gitu, para siswa atau para anak-anak gitu. Nah, itu aja gitu. Jadi, Faktor yang bisa mendorong agar pendidikan tadi pendidikan itu bisa lebih- lebih efektif, maju gitu. Nah, menurut saya itu aja 3. Oke. Terus Bu, selanjutnya bagaimana Bu cara dari Ibu mungkin ada saran cara menanggapi permasalahan yang timbul dalam pendidikan era COVID-19 itu ya, misalnya ya internetnya yang kurang memadai misalnya seperti itu. Itu seperti apa lagi Bu? Apa caranya atau saran dari Ibu bagaimana gitu? Ya. Jadi untuk menghadapi permasalahan itu ya, yang barangkali institusi pendidikan Aisyah beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan hendaknya terus proaktif. Aktif gitu. Tapi kita sebagai ini belum begitu ya, tapi alhamdulillah apa tenaga pendidik sangat hebat, Sangat saya hebat, rasa untuk iya. di Barabaya ini, Iya. Kapolres Sungai Tengah ini. Kabupaten Nusa Tengah. Khususnya ini ya Aisyah lah untuk Oh, kita iya. Aisyah, alhamdulillah mereka. Kemudian meningkatkan kemampuan profesionalisme terutama terkait dengan metodologi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ya. Terus meningkatkan koordinasi lah baik Koordinasi dengan PDA, PDA, PDM, mhm, terutama bagian dikdasmen. bagian Dikdasmen ya. Kerjasama dengan dinas pendidikan Kerjasama gitu. Saling support ya Bu ya, Iya. saling mendukung. dan lembaga terkait lainnya. Mhm. Tapi alhamdulillah lah di PAUD ini Mawadah sudah hebat. Iya. Dengan dinas pendidikan dia aktif itu kepala. Saya akui itu. PAUD Mawadah. Mm-mm. Nah, Iya. Nah Bu, yang keempat Bu, pertanyaan keempat ini seandainya pandemi COVID-19 ini masih berlangsung lama ya Bu ya, kita tidak tahu ya Bu ya, semoga cepat selesai gitu. Iya. Tapi seandainya ini era pandemi COVID-19 ini berlangsung akan lama lagi, mungkin sampai tahun depan misalnya. Nah mungkin Bu, bagaimana Bu tentang pendidikan kita ini yang sekarang ini, apa yang akan terjadi pada pendidikan kita selanjutnya? Khususnya di pendidikan anak usia dini gitu. Jadi seandainya pandemi ini terus berlangsung, maka sebagai kader Aisyah lah Ya. harus tetap berpikiran positif, Mhm. husnuzan bahwa ada Husnuzan. hikmah yang Allah berikan melalui pandemi ini. Nah, jadi kita berhusnuzan Harus kepada selalu Allah, berhusnuzan ya. berprasangka baik kepada Prasangka Allah, baik. dan ini juga ada hikmahnya bagi kita. Pasti ada Nah, hikmahnya. maka kita harus terus berinovasi, nah, Ya. bereaksi, tidak boleh berputus asa dalam mencari solusi agar pendidikan bisa berjalan sebaik mungkin. Jadi apa yang akan terjadi dengan pendidikan bila pandemi masih berlangsung lama tergantung bagaimana sikap kolektif bangsa Indonesia dalam menghadapinya. Bila semua optimis dan aktif, kreatif serta inovatif, tentu akan selalu ada solusi atas setiap masalah. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Nah, begitu pula sebaliknya, pendidikan akan semakin terpuruk bila bangsa ini menyikapinya dengan pesimis dan apatis, minim usaha dan kreativitas. Ya. Padahal Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa jika mereka tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Iya. Kita berusaha lah. Berusaha ya Bu ya. Intinya kita memang semuanya ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa Iya. gitu ya Bu ya. Jadi kita mau tidak mau kita menerimanya dengan terus berusaha Iya. ikhtiar, optimis dan berhusnuzon. Jadi apapun yang terjadi ini adalah yang terbaik untuk Iya. kita semua gitu. Nah Bu, yang terakhir Bu, mungkin Ibu ada harapan atau cita-cita kepada pendidikan kita sekarang ini, khususnya di anak usia dini. Mungkin Ibu punya harapan atau cita-cita apa yang akan
apa yang akan dicapai oleh pendidikan anak usia dini? Apa yang akan cita-cita ibu kepada pendidikan anak usia dini bagaimana, Bu? Jadi harapan kami lah, nah tentunya guru-guru ini, guru TK Aisyah ini kan sebagai kader Aisyah. Nah, semua warga Aisyah terutama dan Muhammadiyah serta seluruh bangsa Indonesia bahu-membahu. Jadi membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan, akan masalah yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan. Nah, jadi bertolong-tolongan saling tolong-menolong gitu. Jadi antara guru, antara tadi dengan yang terkait lah dengan pendidikan. Aisyah dari yang membangun pendidikan gitu Iya. ya. Jadi tolong-menolong, bahu-membahu. Jadi ya, jadi kita bertolong-tolongan lah dengan untuk membangun dunia pendidikan ini dengan bekerja sama, memberi kontribusi baik berupa dukungan dana, moral, solusi atau pemikiran sekecil apapun agar masalah-masalah yang sedang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia ini akan bisa teratasi. Berarti memang kuncinya sekarang ini adalah kerjasama ya Bu ya. Iya. Kerjasama, kita saling bahu-membahu, saling menguatkan antara satu sama lain, khususnya di yang mendukung kontribusi kita ya Bu ya. Kontribusi kita kepada dunia pendidikan, entah itu dari pemerintahan, dari Aisyah, dari Muhammadiyah, itu kontribusinya kan sangat besar bagi bangsa ini. Ya, mungkin cukup itu dulu untuk diskusi kita hari ini bersama Ibu Hajah Siti Nur Hasanah dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mungkin cukup itu dulu Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ini. Semoga di lain kesempatan bisa melakukan diskusi lagi bersama beliau. Ibu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Ananda bisa terus melaksanakan pendidikannya di Surabaya ya. Di Surabaya, insyaallah. Pendidikan anak usia dini. Iya, pendidikan anak usia dini. Yang dibina oleh Aisyah. Oke, terima kasih Bu.